Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistia Primadani, NIM B300181113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu Measuring Sustainable Agriculture and Agroforestry Forestry Project, atau mengukur proyek pertanian dan agroforestry kehutanan berkelanjutan. Yang pertama, apa itu agroforestry? Agroforestry adalah budidaya tanaman kehutanan seperti pohon-pohonan yang sering kita jumpai di hutan bersamaan dengan budidaya tanaman pertanian atau tanaman semusim lainnya. Atau bahasa lainnya, agroforestry adalah budidaya tanaman, kehutanan, pertanian, serta peternakan secara terpadu atau saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Agroforestry sendiri memiliki beberapa sistem, yaitu Silvopastoral System, atau pengolahan lahan hutan untuk menghasilkan kayu dan memelihara ternak. Agrosilvopastoral System, yaitu pengolahan lahan hutan untuk memproduksi hasil pertanian dan kehutanan secara bersamaan. Dan Multipurpose Forest, yaitu sistem pengolahan dan penanaman berbagai jenis kayu dan juga hasil dari kayu yang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan manusia atau bisa juga sebagai pakan ternak. Dapat kita ketahui sendiri bahwa proyek pertanian merupakan proyek yang cukup penting di Indonesia. Terlebih di negara Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa luas lahan baku sawah pada 2018 seluas 7,1 juta hektare, yang mana luas lahan tersebut turun dari tahun 2017 yang pada saat itu seluas 7,75 juta hektare. Lalu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL, luas hutan di Indonesia pada tahun 2019 seluas 94,1 juta hektare atau 50,1% dari total daratan. Yang selanjutnya, proyek pertanian dan kehutanan di Indonesia. Dalam mengukur proyek pertanian dan agroforestry, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi beberapa aspek seperti air, perubahan iklim, konversi lahan, kesehatan, serta pengolahan tanah yang ada. Di sini saya mengambil tabel 4.4. Dari situ kita bisa melihat apa saja keuntungan dan analisis biaya dari keuangan aliran kayu tersebut dibandingkan dengan jagung dalam satuan US dollar per hektare. Dari tabel tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa asumsi harus ditentukan beserta sumber informasi untuk proyek, apakah proyek tersebut rasional atau tidak. Tabel tersebut juga memberikan koefisien dan harga yang akan kita gunakan dalam analisis keuangan sebelumnya. Di tabel tersebut sudah dipaparkan, dan juga dapat kita lihat bagaimana analisis dari manfaat serta biaya yang terjadi di distrik Tambora, Tanzania pada satuan US dollar per hektare. Dalam proyek pertanian tersebut, tentu saja kita memerlukan beberapa aspek, dan tabel tersebut sudah menjabarkannya, seperti pupuk, persiapan lahan, serta tenaga kerja. Lalu selanjutnya, apa saja manfaat dari adanya agroforestry? Agroforestry memiliki beberapa tujuan, seperti untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan, untuk meningkatkan produktivitas lahan. Adanya proyek kehutanan di Indonesia dapat membantu melestarikan lingkungan sekitar, seperti menyediakan oksigen, menjadi tempat tinggal flora dan fauna yang mulai langka. Selain itu, hutan juga dapat membantu kita apabila terjadi hujan deras yang mungkin bisa menyebabkan adanya tanah longsor. Hal itu dikarenakan penyerapan air yang terjadi sebagai proses untuk fotosintesis. Lalu, agroforestry juga memiliki beberapa tujuan lain, yaitu sebagai sistem warna tani, yang dapat menghasilkan keanekaragaman yang tinggi, baik menyangkut produk maupun jasa. Selain itu, agroforestry juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan jadi lebih baik. Program ini bermanfaat pula sebagai pohon peneduh dan pohon pelindung serta pagar hidup. Lalu, beberapa manfaat agroforestry antara lain, membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim sehingga petani dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, memperbaiki penyediaan energi lokal terutama produksi kayu bakar, memperbaiki kualitas hidup terutama di daerah pedesaan, dan meningkatkan kinerja usia produktif atau usia muda di pedesaan sehingga kualitas hidup dapat meningkat. Adanya proyek lahan pertanian dan kehutanan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi kita semua. Lahan-lahan yang ada di Indonesia bisa kita lihat sendiri semakin menurun.
Oleh karena itu, dengan adanya proyek lahan pertanian seperti ini, kita bisa memanfaatkan kondisi lahan sempit namun tetap bisa melestarikan lingkungan seperti menanam pohon baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.